Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setiofano Dosat dan saya akan mempelajari dan membahas tentang sejarah kepanduan dunia, kepanduan Indonesia, dan kepanduan Hizbul Watan. Sebelum pembahasan dimulai, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahas kepanduan Hizbul Watan yang kita lakukan saat ini di sekolah Muhammadiyah, kita perlu mengetahui tentang bagaimana sejarah kepanduan dunia dimulai. Latar belakang kepanduan itu kepanduan scouting atau scouting adalah gerakan pendidikan non-formal yang bertujuan membentuk karakter, keterampilan, dan kepemimpinan kaum muda melalui kegiatan di alam terbuka, kerjasama, serta pengabdian kepada masyarakat. Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan karakter bagi generasi muda, terutama di tengah perkembangan masyarakat modern dan industrialisasi pada awal abad 20. Tokoh pendiri kemanapun dunia, pendiri itu oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell yang lahir pada tanggal 22 bulan Februari tahun 1857 di kota London, Inggris, dan wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Kenya. Beliau dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia, Chief Scout of the World. Baden-Powell adalah seorang perwira militer Inggris yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan generasi muda. Awal mula kemerdekaan dunia, itu pada tahun 1899 dan 1902, Baden-Powell terlibat dalam Perang Boer di Afrika Selatan. Dalam perang tersebut, ia melibatkan remaja setempat sebagai pembantu logistik, pengintai, dan kurir pesan. Ia melihat bahwa remaja mampu bertanggung jawab dan mereka bisa dilatih disiplin, mandiri, dan berani. Pengalaman ini menginspirasi untuk mengembangkan metode pendidikan kepemudaan. Perkemahan Bronze Island pada tahun 1908, tonggak sejarah kepentingan dunia terjadi pada tanggal 1 sampai 8 bulan Agustus 1907 di Pulau Bronze, Inggris. Baden-Powell mengadakan perkemahan percobaan diikuti oleh 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial. Materi kegiatan meliputi keterampilan bertahan hidup, baris berbaris, pengamatan alam, kerjasama tim, dan disiplin dan kepemimpinan. Perkembangan ini dianggap sebagai lahirnya gerakan kepanduan dunia. Nah, di sini ada buku yang berjudul Scouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908 yang diterbitkan oleh juga Baden-Powell. Buku ini menjadi pedoman resmi kegiatan kepanduan, menjelaskan metode kepanduan, janji, dan hukum pandu, menyebar luas ke berbagai negara. Tanpa direncanakan, kelompok-kelompok kepanduan bermunculan secara mandiri di Inggris dan negara lain. Perkembangan kepanduan ke seluruh dunia itu setelah pada tahun 1908, kepanduan berkembang pesat di berbagai negara seperti di negara Inggris, negara asal, di Amerika Serikat, Boy Scout of America pada tahun 1910, Kanada, di negara lain seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kepanduan juga berkembang bentuk untuk anak perempuan, Girl Guides atau Girl Scout, berbagai kelompok usia juga. Jambore dunia pertama itu dilakukan di Olympia di kota London pada tahun 1920. Diadakan Jambore Dunia 1 atau pertama yang diikuti oleh ribuan pandu dari berbagai negara. Pada Jambore ini, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief of Scout of the World. Kepanduan diakui sebagai gerakan internasional. Organisasi kepanduan dunia itu untuk mengkoordinasi kepanduan secara global dibantu organisasi internasional. Nah, seperti WOSM atau disingkat World Organization of Scout Movement, berdiri pada tahun 1922, menghimpun organisasi kepanduan laki-laki dan campuran. WAGGS, World Association of Girl Guides dan Girl Scout, berdiri pada tahun 1928 untuk kepanduan para perempuan. Nah, prinsip dasar kepanduan itu gerakan kepanduan berpegang pada 3 prinsip utama, yaitu duty to God, takwa kepada Tuhan; duty to other, peduli sesama dan semasyarakat; duty to serve, mengembangkan diri. Nah, metode kepanduan meliputi seperti belajar sambil melakukan
learning by doing, sistem berregu, kegiatan alam terbuka, dan kode kehormatan, janji dan hukum pandu. Terakhir, tujuan kepanduan dunia. Nah, tujuan utama dari kepanduan ini adalah membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri dan bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berjiwa sosial dan cinta damai. Nah, setelah sejarah kepanduan dunia, kita akan membahas tentang sejarah kepanduan Indonesia. Latar belakangnya, kepanduan masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang awalnya hanya kegiatan kepanduan hanya ditujukan bagi anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Namun seiring tumbuhnya kesadaran nasional, bangsa Indonesia juga mulai mendirikan organisasi kepanduan sendiri sebagai sarana pendidikan negara dan perjuangan bangsa. Nah, masuknya kemerdekaan ke Indonesia itu pada tahun 1912 yang di organisasi Belanda yang dinama Nederlands Unitas voor Vindervereniging atau disingkat NIPV atau Penghimpunan Pandu Hindia Belanda. Nah, organisasi ini hanya teruntuk untuk anak-anak Belanda dan pengaruh pemerintah kolonial. Nah, lahirnya kepanduan Indonesia itu dilihat dari melihat kepanduan sebagai sarana pendidikan dan pemberian karakter. Tokoh-tokoh bergerakan nasional mulai mendirikan organisasi kepanduan sendiri. Nah, antara lain Jong Java Padvinders, Hizbul Watan, Nasional Padvinders, Pandu Indonesia, dan Kepanduan Bangsa Indonesia. Nah, organisasi ini tidak hanya mendidik pemuda, tapi juga menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, pada masa penjajahan kepanduan pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 dan 45, saat Jepang menjajah Indonesia itu, seluruh organisasi kepanduan itu dibubarkan, diganti dengan organisasi semi militer seperti Seinendan dan Keibodan. Nah, pendidikan kepanduan tidak berjalan bebas, namun semangat kepanduan tetap hidup secara tidak langsung melalui kegiatan kepemudaan. Kepanduan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, organisasi kepanduan kembali berkembang. Banyak organisasi kepanduan berdiri kembali, tapi jumlahnya jumlah yang banyak kurang terkoordinasi menyebabkan perpecahan dan perbedaan arah. Nah, itu namunnya upaya penyatuan kepanduan Indonesia itu untuk mengatasi perpecahan dilakukan beberapa upaya penyatuan, seperti dibuatnya organisasi Ikatan Pandu Indonesia atau disingkat IPINDO dibentuk pada tahun 1951, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia PKPI, yang kepanduan ini hanya teruntuk untuk para kaum perempuan. Dan terakhir, Badan Pusat Kepanduan Indonesia atau disingkat BAPPKI dibentuk pada tahun 1961 sebagai langkah menuju satu organisasi kepanduan nasional. Nah, lahirnya Gerakan Pramuka. Lahir dari Pramuka ya. Puncak sejarah kepanduan Indonesia terjadi pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 1961 di tempat kota Jakarta. Presiden Insinyur Soekarno meresmikan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia, melantik Majelis Pimpinan Nasional pada tanggal 14 bulan Agustus, kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Nah, tokoh-tokoh penting Gerakan Pramuka Indonesia seperti Presiden Insinyur Soekarno sebagai Bapak Pramuka Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono, Ketua Kuartir Nasional pertama, dan Dr. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua Kuartir Nasional. Mereka berperan besar dalam penyatuan dan pengembangan Pramuka Indonesia. Nah, asal-usul nama Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya
rakyat muda yang suka berkarya. Nama ini mencerminkan semangat pemuda Indonesia yang aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, prinsip dasar kepramukaan itu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa, sesama hidup dan Islam. Dan ketiga, peduli terhadap diri pribadi. Nah, sama seperti tujuan dari sejarah kepanduan dunia. Nah, pramuka di Indonesia saat ini menjadi pramuka di Indonesia saat ini, sekarang ini ya. Nah, gerakan pramuka menjadi organisasi pendidikan non formal resmi negara, digunakan di sekolah-sekolah seperti negeri ataupun swasta, berperan dalam kegiatan sosial, kebencanaan, dan kemasyarakatan, dan juga diakui secara internasional dan menjadi anggota WOSM. Setelah sejarah kepanduan Indonesia, sekarang kita akan membahas sejarah kepanduan yang kita laksanakan di sekolah Muhammadiyah, yaitu kepanduan Hizbul Watan. Pengertian Hizbul Watan itu berasal dari bahasa Arab. Hizb yang artinya golongan atau pasukan, Al-Watan yang artinya tanah air. Nah, Hizbul Watan itu berarti pasukan cinta tanah air. Nah, Hizbul Watan adalah organisasi kepanduan Islam yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, bertujuan membina generasi muda agar berakhlak mulia, cinta tanah air, disiplin, dan bertanggung jawab. Latar belakang berdirinya, nah itu pada masa penjajahan Belanda, pendidikan pemuda sangat terbatas, dan juga penjajah membatasi organisasi bangsa Indonesia, dan kepaduan Belanda NPV tidak menanamkan nilai keislaman dan nasionalisme Indonesia. Melihat kondisi ini, KH Ahmad Dahlan merasa perlu mendirikan organisasi kepaduan yang berlandaskan nilai Islam, menanamkan nasionalisme, dan membina akhlak dan kemandirian pemuda. Nah, Hizbul Watan didirikan pada tahun 1918 di tempat di Yogyakarta, dan pendirinya yaitu KH Ahmad Dahlan, berada di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Hizbul Watan menjadi salah satu organisasi kepaduan pribumi pertama di Indonesia. Tujuan Hizbul Watan, nah tujuannya itu adalah membentuk kader muda Islam yang beriman dan bertakwa, menanamkan akhlak mulia dan disiplin, mendidik kemandirian dan kepemimpinan, menumbuhkan semangat cinta tanah air, dan mempersiapkan generasi pejuang bangsa. Oke. Nah, kegiatan Hizbul Watan itu meliputi latihan berbaris-baris, perkemahan, kegiatan alam terbuka, keterampilan kepanduan, pendidikan akhlak dan ibadah, dan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memadukan nilai keislaman dan kepanduan. Nah, peran Hizbul Watan dalam perjuangan bangsa itu perannya sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke. Antara lain, menanamkan semangat nasionalisme dan anti penjajahan, membina pemuda agar berani dan disiplin, menjadi wadah kaderisasi tokoh bangsa, dan banyak tokoh nasional yang pernah aktif di Hizbul Watan. Nah, seperti salah satunya Jenderal Sudirman, sang Panglima Besar TNI. Nah, Hizbul Watan pada masa penjajahan Jepang itu, pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 dan 45, Hizbul Watan dibubarkan. Seluruh organisasi kepaduan dilarang, digantikan dengan organisasi bentukan Jepang seperti Seinendan. Namun semangat Hizbul Watan tetap hidup di kalangan pemuda Muhammadiyah. Hizbul Watan setelah kemerdekaan, nah berarti ini setelah Indonesia merdeka, Hizbul Watan aktif kembali, bergabung dalam berbagai federasi kepaduan Indonesia, dan turut serta dalam upaya persatuan kepaduan nasionalisme. Namun, ketika gerakan pramuka ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan nasional pada tahun 1961, Hizbul Watan dinyatakan non-aktif. Aktivitas kepaduan dilebur ke dalam gerakan pramuka.
Nah, kebangkitannya kembali Hizbul Wathan pada era reformasi. Nah, Muhammadiyah menghidupkan kembali Hizbul Wathan pada tahun 1999. Pada tahun 1999. Sejak itu, Hizbul Wathan kembali aktif sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, gerakan kebaruan Islam, dan pelengkap pendidikan karakter di lingkungan Muhammadiyah. Nah, sekarang Hizbul Wathan saat ini aktif. Nah, kondisi Hizbul Wathan saat ini di mana Hizbul Wathan aktif di sekolah-sekolah Muhammadiyah, membina anak dan remaja melalui kepaduan Islami, tetap menunjukkan nilai Islam kebangsaan dan kepemimpinan, dan bekerja sama dan berdampingan dengan gerakan pramuka. Nah, dari segitu dari semua sejarah kemaduannya. Setelah pembahasan ini, saya berharap video ini bermanfaat bagi semua orang yang ingin mempelajari tentang sejarah kepanduan, dan saya sangat berterima kasih karena telah memerhatikan dan mendengarkan pembahasan saya. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.